Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya untuk kita menyampaikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Saat ini nikmat yang paling utama itu kita bisa masuk di bulan Ramadan, karena tidak semua bisa menjumpai bulan Ramadan. Nikmat yang kedua, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan. Itu juga sebuah kenikmatan, karena tidak semua umat Islam masuk menjumpai Ramadan, akan tetapi bisa menjalankan ibadah Ramadan. Tidak semua. Nyatanya kita temukan banyak itu umat Islam yang buka bersama di siang hari di kafe-kafe, di warung kopi, itu banyak kita temukan. Mungkin dia Islam dan tidak menjalankan ibadah puasa. Nikmat yang paling spektakuler lagi bahwa Allah memperjalankan kita, kemudian kita sampai pada lintasan yang terakhir. Jadi kalau kita maraton itu, ini lintasan yang terakhir. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah time waktu yang sangat istimewa, waktu yang paling unggul untuk kita beribadah kepada Allah. Di awal Ramadan kita sudah dimotivasi oleh para penceramah untuk terus baca Quran, sedekah, sholat malam, baca Quran, sedekah, sholat malam. Dimulai ini tanggal 20 sampai nanti tanggal 29 Ramadan itu lebih ditingkatkan lagi. Semalam Ustadz Abu menyampaikan kalau biasanya satu juz untuk besok mulai nanti malam sampai nanti jelang Ramadan, jelang Syawal itu ditingkatkan 2 juz. Sholat malamnya setelah kita selesai tarawih di malam di rumah ditambahi, yang biasanya 4, 8, tambahi lagi 10, 12 terus. Yang tidurnya biasanya 4 jam dijadikan 3 jam, 2 jam, atau ya kalau tidak ada tanggung jawab paginya bisa lek-lekan. Untuk apa? Bertakawuf kepada Allah, dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Allah menjanjikan di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Dan kita nggak ada yang tahu kapan itu akan diturunkan, kita nggak ada yang tahu. Kalau kita tahu, enak, nanti kita mapak, nanti kasih tahu. Nanti 23 untuk tahun ini, 23 Ramadan. Ya sudah, nanti semua umat Islam ibadahnya di 23 Ramadan, malam 23. Sebelumnya santai-santai saja. 23 dia sudah pakai doping untuk terus bisa terjaga, untuk terus. Karena Allah tidak memberikan informasi yang pasti, itu berita gaib, ya sudah, memang kita bukan menunggu, tapi betul-betul kita misalnya mapak itu ya dengan kesiapan. Mulai 1 Ramadan mestinya ya, kesiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu mulai 1 Ramadan sampai terus. Nah, kalau misalnya, dan kita nggak tahu loh ya, apakah misalnya besok 21 itu yang itikaf teman-teman mahkota, terus tiba-tiba kita tahu dudak ketiban
guru kita dididik, enggak, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada tahu. Itu tetap betul-betul itu rahasia Allah. Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda saja, tanda-tanda yang ya kita bisa menduga. Namun yang jelas, ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan jadi lebih baik, ibadahnya lebih baik, ketaatannya lebih baik, omongannya lebih baik, kepatuhannya lebih baik. Itu tanda-tandanya yang bisa ditangkap semacam itu. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam ini pagi ini saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Ada 4 penyakit hati yang ditulis di dalam kitab Tasqiyatun Nufus. Yang saya baca ini sama dengan dibaca Ustaz Sigit. Tunggal guru ya, cuma bedanya Ustaz Sigit itu kitab gundul. Kalau yang saya baca ini kitab gondrong. Iya, sama kitab. Ada kitabun. Nah ini buku. Kitab itu bahasa Arab. Jadi, saya ngomong ada kitabun, iki buku. Tulisnya Latin, nggak apa ya. Tapi isinya sama ini, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Ghazali. Ahad kemarin Ustaz Sigit membaca kitab ini membahas bab zuhud. Nah, saya membahas bab 4 penyakit hati. Di dalam buku ini, kalau tak di dalam kitab ini saya malu ya. Di dalam buku ini dituliskan ada 4 penyakit hati, yang itu menjadikan kalau tidak kita kendalikan menjadikan jalan masuknya setan ke dalam hati kita. Maka kalau setan sudah masuk ke dalam hati kita, ya sudah, kita tuh ingin ibadah sulit banget. Jangan dianggap kalau awake dhewe iso ibadah dengan baik, bisa ibadah dengan khusyuk, bisa tadarus dengan nyaman, itu keberhasilan kita. Bukan. Itu betul-betul adalah rahmat Allah kepada kita, memudahkan hati kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, salah satunya setan itu dikendalikan tidak masuk ke dalam hati kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam hati kita, kal'an'ami balum adol, kita tuh lebih jelek dibanding binatang. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, penyakit hati yang pertama itu banyak bicara. Bukan bicara banyak ya, tapi banyak bicara, kakek omong yang tiada guna, dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidaklah akan tegak iman seseorang hamba sampai tegak hatinya. Tidak akan tegak hati seorang hamba sampai tegak lisannya. Jadi urusan keimanan itu urusan lisan. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini menyatakan iman seseorang tidak akan tegak kalau hatinya nggak tegak. Hati tidak akan tegak kalau lisannya tidak dijaga dengan baik. Sehingga urusan lisan ini ada kaitannya dengan iman. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, mangkana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, ngomong yang baik atau diam. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada ngomong jelek. Di dalam kuliah subuh yang pertama saya sampaikan, apa itu ngomong baik? Hanya 2, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian zikrullah. Itu omong yang baik menurut Kanjeng Nabi kok tentu ngandani sing apik. Ayo salat ketemu tanggane, ayo ke salat jamaah ke masjid, ayo takjilan ning ono kajian. Itu namanya mengajak pada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar. Nah, ono kancane, ada tangganya, ada saudaranya yang membuat kemungkaran, diingatkan sekemampuan kita. Man aminkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi,
fa'ilam yastati fa bilisanihi fa'ilam yastati fa biqalbihi dzalika ataful iman. Kalau kita melihat sebuah kesalahan, diingatkan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita. Fa'ilam yastati nggak mampu, ya diingatkan dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Nggak mampu lagi, ya sudah dibatin, didoakan. Nah, harus menepis lemah-lemahnya iman. Jadi itu omongan yang baik semacam itu. Selain itu tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan. Malah bisa menjadikan sebuah petaka bagi kita. Pepatah mengatakan mulutmu singamu. Nah, harimau itu ngiting-ngiting, nah singa itu nyatek, lebih galak. Mulutmu itu singamu, singa berdiri, bodong, wow, galak. Jadi itu yang pertama. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, hadis Rasulullah, yang artinya seluruh pembicaraan adab itu menjadi ancaman baginya selain amal ma'ruf nahi munkar dan zikrullah. Jadi yang pertama banyak bicara. Masalah bicara ini juga saat ini musim media sosial, ya ada kaitannya dengan nulis di media sosial. Nulis yang bermanfaat, yang mengingatkan, yang mengajak kebaikan, yang mengajak kepada ketakwaan, ketaatan. Nah, gak iso nulis sampai, gak iso nulis di Facebook, di Instagram, di Twitter. Kalau nggak bisa nulis yang apik, nulis kalimat-kalimat yang baik, lebih baik tidak usah nulis. Tuh, daripada nanti tanganmu itu macanmu gitu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, banyak makan. Nah, ini banyak makan ini. Banyak makan. Di dalam kitab ini dituliskan, banyak makan dapat melembutkan hati, menguatkan daya pikir, membuka diri, serta melemahkan hawa nafsu dan sifat marah. Makanya Allah membuat institusi namanya puasa, melatih awake dhewe untuk menahan hawa nafsu, melatih kita untuk pikiran kita jadi lebih mudah terbuka, melatih kita untuk hati jadi lembut. Yang pokok melatih hawa nafsu kita. Wong nak ngeleh itu gak iso nesu. Apa palike ya? Nak ngeleh panas nesu ya. Wes wayang saul gung siap, bojone malah isih masih tidur, terus ngeleh, mungkin bisa nesu. Tapi di dalam buku ini dituliskan, makanya kalau kita puasa biasanya kan kita nggak banyak marah, karena karena potensi marah itu dikendalikan oleh nafsu. Sebaliknya, berlebihan dalam makan mengakibatkan banyak hal buruk, menggerakkan anggota badan untuk melakukan maksiat. Karena kadang makan itu menggerakkan badan kita waktu maksiat lebih mudah. Kemudian yang kedua, menjadikan sulit untuk berbuat taat dan ibadah. Ya, di buku ini sudah ditulis, banyak makan, banyak minum akan mengakibatkan banyak tidur. Nah, kalau ngono kuwi pegah ibadah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya pas buka ya, kolak dicampur es gedang hijau, engko tambah pecel, gado-gado, terus apa meneh? Gorengan, es degan. Nah, langsung begitu selesai langsung kita gini spenden. Doa wae gak pas spenden. Apa sementara tuh aduh. Itulah akibat kalau kita banyak makan tuh ibadah jadi pegah. Yang paling gampang itu kekenyangan itu kan, mau melakukan apa-apa itu sulit gitu loh. Sulit. Jadi banyak makan. Wakulu wasobu wala tusifun. Innahu la yuhibbu musrifin. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, dan makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Allah nggak suka dengan yang berlebihan. Bayangkan kalau Allah nggak suka pada kita, ya Allah nggak akan mendatangkan ampunan
Allah kan nggak mendatangkan rahmat kepada kita. Wong kita ini nglakoni poso iki butuhe ben dicintai Allah. Butuh kita nglakoni poso ngeleh. Meskipun tidak ada yang tahu kita itu menahan dahaga dan lapar kita. Padahal nak gelem-gelem ya gak harus sing ngonangi ta ya. Poso itu poso dengan tidak puasa itu nggak ada bedanya. Ana wong gak poso nglentuk itu ya ana itu. Gayane poso. Banyak yang begitu tuh banyak. Gak kelihatan dan kita tidak melakukannya. Awake dhewe gelem capek-capek tadayusan itu karena kita pengen dicintai Allah. Lah tiba-tiba kok gagal urusan makan kok kemudian Allah nggak cinta pada kita. Ampunan nggak akan diberikan kepada kita, rahmat tidak akan diberikan pada kita. Maka makan secukupnya. Yang baik di dalam perut kita itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, di sepertiga kosong biar bisa bernafas. Ya, diberi kelonggaran. Nak diisi kabeh, ya sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak makan itu menjadi pintu masuknya setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak melihat. Nah, banyak melihat. An-natu syahmu masmumun in sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun iblis. Jadi, banyak melihat. Melihat itu gimana ya? Memang kita diberi Allah mata itu nikmat yang luar biasa. Hanya ruangan sebegini kita bisa melihat segala macam. Dunia jadi indah, dunia jadi nampak luar biasa itu karena mata. Ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, dari mata kita bisa jatuh cinta. Itu mata. Mata itu luar biasa. Tapi gunakanlah untuk memandang yang secukupnya. Gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Banyak melihat tuh menjadikan banyak kepengin. Ya, banyak melihat itu menjadikan banyak kepengin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saat ini mau jalan-jalan ke mall, luar biasa, ramai banget, luar biasa di mall. Di sana banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Dengan kita melihat, kalau kita jalan-jalan di mall, banyak pandangan-pandangan yang bisa yang menyenangkan. Sepatunya ape-ape, lambine ape-ape, tasnya ape-ape, kaosnya ape-ape, kabeh. Dan itu menjadikan kita kepengen. Coba kita jalan-jalan ke sana pasti kan selalu didemek, lampu ape, didelok regane berapa, dibalik ke meneh. Ya memang begitu itu. Banyak melihat itu banyak. Maka ada guyonan ibu-ibu itu kalau datang ke mall itu ya cita-citanya tuku sepatu. Nah, tekan mall itu takok bojone, "Mas, tas iki apik to mboten?" Bareng metu ke mall sing digawa klambi. Nah, karena gak melihat apik tuku tas, deloke sepatu, bareng metu klambi luwih apik. Nah, sing tuku klambi iki karena melihat. Karena melihat itu dia akan menjadikan membeli yang tidak butuh. Itu banyak melihat. Banyak memandang itu menjadikan banyak kepingin. Banyak memandang menyibukkan hati. Wis ngerti sembarang dengah, hatinya sibuk. Nak wis hatinya sibuk, lupa hal-hal yang bermanfaat, lupa zikir kepada Allah. Nah, jaga mata kita untuk tidak banyak melihat. Memandang yang berlebihan itu enggak baik meskipun mubah. Apa menasing dilarang oleh Allah, itu kita jaga. Agar apa? Setan tidak masuk ke dalam hati kita. Dari mata turun ke hati. Kalau yang kita lihat itu sesuatu yang tidak baik, setan masuk ke dalam hati kita. Untuk apa? Mengajak pada hal yang tidak baik. Yang keempat, banyak mendengar atau puasa telinga. Telinga kita dijaga. Untuk apa? Gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Ojo ngrungokke sing elek. Sing elek iki apa? Gibah. Gibah ning TV nggone gibah-gibah tok iku infotainment ya. Iku gibah-gibah tok iku. Bintang film ana sing ngene diomongke.
Lu nggak ada kepentingan kita kok kita lihat ngapain? Nggak ada kepentingan kita kok kita omong ke. Aku gak ngomong gak delok, aku ndonga padha wae. Delok ngomongke, ndonga itu sama saja. Dosane wong gibah mbek wong ndonga gibah iki padha wae. Misalnya ya, kita ambil contoh Mas Ibu seneng aku ilmu tok. Aku nak udah wis syabuk bayanganku nak pas ngisi kelas Ibu, bayanganku wong gak ono kabeh sing ono ilmu tok. Ya di depan hanya itu. Misalnya aku gibah itu ya ngasani itu misalnya. Saya ndonga Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi saya ngomongnya biasa-biasa aja dengan itu, dia jadi ada sesuatu gitu loh. Oh iya boleh itu, padahal belum betul-betul gitu loh. Hatinya menjadi sakit. Ya sudah kalau dengan teman, dengan aku ya sudah. Sing gibah itu ya gak apik, sing ndonga gibah juga tidak baik. Maka kita puasa ringan, fitnah, cacian, makian, itu semua akan merusak karena setan masuk ke dalam kita. Yang itu akan mengganggu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa telinga. Dalam surat Al-Isra ayat 36 disebutkan inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Tiap pendengaran, penglihatan, hati itu semua ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu kelak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kita lihat, kita melihat yang baik atau yang tidak baik, ada pertanggungjawabannya, ada catatannya. Kita mendengarkan yang baik atau tidak, itu ada catatannya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka mumpung kita ini masuk bulan Ramadan, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai kepada 10 bulan terakhir Ramadan, gunakan mata, hati, mulut kita ini untuk hal-hal yang baik-baik saja. Jangan gunakan yang tidak baik. Agar apa? Nilai ibadah kita berlipat. Kalau qadar Allah, kalau kita misalnya kok tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ketemu, toh kita sudah mendapat amalan yang baik, toh kita sudah mendapat ampunan dari Allah karena amalan baik kita dari mata, telinga mata, telinga dan mulut kita tadi. Nah, yang terakhir ini adalah cara untuk obatnya lah. Tadi ngomong penyakit kan nggak kasih obat, nanti kliniknya nggak payung. Kita mendiagnosa penyakit tapi nggak dikasih obat, tapi klinik nggak payung. Maka ada 3 obat. Yang pertama baca Quran, dan 3 itu obat penyakit hati. Rasulullah SAW bersabda, inna hadil quluba tasda'al hadidu idza asabahu ma'u. Qila ya Rasulullah jilauha qala kasatu dzikil maut wa tilawatil Quran. Jadi salah satu obat penyakit hati 4 tadi ya, penyakit banyak makan, banyak ngomong, banyak dengarkan yang enggak baik, terus satu dapat banyak apa lagi? Banyak apa? Banyak melihat. Nah, itu obatnya, itu penyakit hati semua ya, menjadi pintu masuknya setan ke dalam hati kita, yang kemudian mengganggu kita beribadah kepada. Obatnya apa? 1, baca Quran. Ya, baca Quran, tilawatul Quran. Semua ustadz selalu memberikan motivasi Ramadan untuk banyak baca Quran, banyak baca Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Wong Utsman bin Affan, seorang presiden, pengusaha yang kaya, iku wae masih sempat untuk sehari itu katam sekali. Nah kita ini presiden tidak, ini nak kaya kita insya Allah ya kaya lah. Tapi tidak kayak Utsman loh ya. Masa kita nggak sempat itu loh. Maka kalau saya Sigit menyampaikan waktu ngaji Ahad pagi, nah awake dhewe poso iki kok gak katam, hati kita itu wis penyakitnya akut. Saking dene iku kakean mangan, kakean delok, kakean dungoke, dadi isine setan-setan tok. Yuk kita tasbihkan
Yang kedua, ingat mati. Nah, ingat mati juga penting nih. Nah, mati itu memang betul, mati ini hasilnya Allah. Dan semua dari kita nih, semua yang di sini semua pantas mati. Semua pantas mati. Cah cilik, Mas Minan, cah cilik itu anak Pak Padi, mati ya pantas. Terus Halimah mati ya pantas. Saya wis sepo-sepo, ya mau ya pantas nali. Ya. Saya sepo-sepo nggih saya pantas ya. Betul-betul sing tahu. Iso uga jenengan dhisik nembe kula utawa kula mungkin nembe jenengan kan iso uga tau, enggak ada yang tahu kita. Enggak ada yang tahu, itulah kematian. Maka ketika kita ingat mati, bahwa mati itu akan memutus segala nikmat, bahwa mati itu adalah awal daripada apakah kita nanti bisa di akhir nanti nikmat atau tidak, itu di kematian itu. Nah, awake dhewe itu ingat mati, hidupnya enggak ketagihan. Oh gak sak ape dhewe, oh gak ape maksiat eling mati gak sida. Ape wegah subuhan eling mati segera berangkat ke masjid. Kenapa? Setan itu oleh ganggu kita tuh wah luar biasa. Pokoknya setan itu 24 jam oleh ganggu awake dhewe itu. Oh gak tahu mandek, oh gak kesel. Setan itu gak kesel. Maka kita harus lawan. Oh setan baik gak kesel, masa awake dhewe kesel. Kita harus melawan. Yakin bahwa kita lebih menang dibanding setan. Makhluk yang paling istimewa itu manusia. Maka nak setan wae gak kesel ya awake dhewe kudu lebih tidak capek. Dah itu aja obatnya, satu aja ya. Yang lain biasa banyak-banyak nanti dilok kayak ibu-ibu wis kawanan. Daripada dilok ibu kawanan nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa penyakit hati yang dapat kami sampaikan dalam satu obatnya. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang selalu ingat bahwa segala kehidupan kita ini ada pertanggungjawabannya. Maka dengan kita ingat mati, kita ingat hari kiamat, dan kita ingat bahwa setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Bila berbaik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.